Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang senantiasa Ustaz banggakan, marilah kita bersama-sama memunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah menjaga kita, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Tentu sehat adalah menjadi bagian yang senantiasa kita dampakkan. Anak-anakku semuanya, sebelum Ustaz memulai terkait dengan pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini Ustaz akan membahas terkait dengan bab berikutnya atau bab terakhir pada pertemuan ini, yaitu pertemuan sebelum penilaian tengah semester, yang mana pembahasan yang akan Ustadz bahas yaitu tentang kurban dan akikah. Nah, berkenaan dengan kurban dan akikah, mohon diperhatikan teman-teman semuanya. Yang pertama terkait dengan kurban. Nah, kita sebelum membahas tentang kurban lebih lanjut, kita harus pahami dulu apa itu kurban. Gitu ya. Karena dengan kita memaknai ataupun memahami makna dari kurban itu, insya Allah nanti akan kita lebih mudah membahas terkait dengan hal-hal yang lain. Nah, terkait dengan kurban, kita fahami terlebih dahulu, kurban berasal dari kata koruba yakrubu kurban. Nah, berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah mendekat. Nah, yang dimaksud mendekat di sini adalah kurban itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyembelih hewan, gitu ya. Nanti akan kita bahas hewan apa saja yang bisa dikurbankan. Nah, ketika kita berkurban, ya tentu itu bagian dari sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu berkurban itu tidak mudah. Kenapa Ustaz sampaikan tidak mudah? Kadang ada orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban, tapi rasanya untuk berkurban, melaksanakan kurbannya itu kadang agak berat. Gitu ya. Karena khawatir berkurang hartanya ataupun yang lain-lain. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk tergolong dalam orang-orang yang tadi saya sampaikan. Insya Allah teman-teman semuanya adalah bagian dari orang-orang yang senantiasa memberikan hartanya kepada jalan yang tentu di jalan Allah. Di antaranya adalah ibadah kurban, bagian dari hal yang mestinya kita lakukan ketika kita mampu. Gitu ya. Nah, kurban ini pelaksanaannya tentu kita pahami tidak pada semua waktu, akan tetapi pada waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu yang dimaksud ibadah kurban sering ya teman-teman mungkin melakukan ataupun melihat langsung ketika setelah sholat Idul Adha, biasanya di masjid tersebut melaksanakan kurban. Nah, itu adalah waktu yang disunahkan atau waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan kurban. Nah, lebih tepatnya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, di mana waktu tersebut adalah waktu Lebaran Idul Adha. Kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah Lebaran. Berarti tanggal 10 Lebaran, 11, 12, 13. Ya, 4 hari itu termasuk hari 4 Lebaran itu adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, bagaimana Ustaz kalau misalkan melaksanakannya sebelum itu? Ya, tentu itu bukan bagian dari kurban, tapi itu hanya sedekah saja. Atau mungkin setelahnya, yaitu setelah hari tasyrik, maka itu juga hanya sedekah, tidak termasuk kepada bagian dari kurban. Gitu ya. Makanya kita pahami bersama 4 hari itu adalah waktu yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan untuk melaksanakan kurban maksudnya. Gitu ya. Artinya selain dari itu maka tidak diperkenankan atau dianggap tidak berkurban, tapi dianggap sebagai sedekah ketika kita melaksanakan di lain waktu itu. Gitu ya. Oke, kurban itu adalah bagian dari hal yang mesti kita lakukan sebagaimana kita ketahui bersama. Ayatnya mungkin teman-teman juga sudah hafal di dalam surat Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, di ayat kedua itu fasholli lirabbika wanhar ya. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, kemudian berkurbanlah sebagai bentuk ibadah kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan. Gitu ya.
Mungkin kalau teman-teman melihat risalah atau melihat sirah nabawiyah terkait dengan bagaimana pelaksanaan, kenapa ada kurban, ya tentu teman-teman lebih paham tentang hal itu. Tapi agar tidak untuk menyingkat waktu, saya tidak akan bahas tentang bagaimana kenapa ada kurban dan sebagainya. Tapi kita coba lebih kepada teknisnya ya. Oke, teman-teman semuanya, ayat tadi surat Al-Kautsar menunjukkan bagaimana kewajiban kita kalau kita mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, hal ini juga disampaikan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqrabanna musallana." Nah, di dalam hadis ini yang perlu saya tekankan adalah bahwa man wajada sa'atan, ya, barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkurban namun tidak berkurban. Nah, maka artinya apa? Artinya ketika kita mampu untuk berkurban tapi kok kita tidak melaksanakan kurban, maka falam yudahi fala yakribanna musallana. Nah, orang tersebut ya disampaikan dalam hadis ini ya, maka jangan mendekat tempat sholatku. Nah, ini menunjukkan bahwa kurban ini adalah bagian yang mestinya kita lakukan ketika kita mampu. Jadi kalau kita mampu, kita mestinya melaksanakan. Nah, pelaksanaan ini memang tidak ada batas ya. Biasanya kalau orang-orang yang memiliki harta cukup itu, dia melaksanakan bisa misalkan Lebaran Idul Adha ini berkurban, kemudian tahun depannya berkurban lagi, itu lebih baik karena mereka mampu. Akan tapi kalau tidak mampu, bagaimana setia? Kapan pada saat mampu itu? Mampunya sekali ya, mungkin itu bagian dari rezeki yang bisa diberikan untuk melaksanakan kurban. Nah, akan tapi kalau punya harta banyak ataupun berkecukupan, ya lebih baik terus menerus ibadah kurban tersebut, gitu ya. Nah, kemudian dari hadis tadi tentu kita pahami sebagai upaya kita, ayo kita coba maksimalkan kita ya, agar senantiasa ketika kita sudah dewasa nanti, kemudian teman-teman sudah dewasa, kemudian sudah bisa mencari rezekinya masing-masing, maka lakukanlah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yaitu melaksanakan kurban. Nah, berkurban itu sendiri apakah bebas? Kemudian apa sih yang dikurbankan itu? Nah, kita coba akan bahas tentang syarat-syarat hewan kurban itu. Jadi tidak semua hewan itu boleh dikurbankan. Ya, tapi ada beberapa hewan yang boleh dikurbankan. Kemudian hewan tersebut juga tidak semua umur ataupun mungkin baru lahir juga nggak apa-apa deh dikurbankan, itu tidak boleh karena ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya yang pertama diantaranya adalah hewan tersebut diniatkan untuk kurban. Jadi kita misalkan beli hewan kurban sapi ataupun kambing, maka kambing itu kita niatkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau misalkan beli tapi bukan niat untuk kurban, ya tentu tidak tepat karena bagian dari apa yang mesti kita lakukan adalah niat kita. Nah, kalau niat kita berkurban karena Allah, maka insya Allah akan mendapatkan pahala ataupun ganjaran dari apa yang telah kita lakukan. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah hewan kurban harus sehat. Nah, sudah niat tadi, kemudian hewan kurbannya itu juga harus sehat. Sehat yang dimaksud tidak sakit ya, tentunya tidak cacat ya, kemudian tidak kurang sebagaimana mestinya dari anggota tubuh hewan tersebut. Misalkan nih, ada si A beli hewan kurban kambing misalkan. Nah, kambing tersebut dibeli, kemudian mungkin karena keluarga belinya tidak cukup satu ya, karena satu orang maka belinya mungkin lebih dari satu. Nah, pas beli itu kemudian dibawa ke rumah, ternyata hewan tersebut beradu atau berantem gitu ya. Kemudian ya tanduknya itu ternyata putus karena bertengkar tadi atau karena berantem, maka itu menjadi bagian tidak memenuhi syarat. Jadi kalau cacat ya, itu menjadi bagian dari tidak sahnya melaksanakan ibadah kurban. Itu ya, jadi harus dijaga. Kemudian dari fisik tadi.
Kemudian juga apakah umurnya berbeda-beda? Ya, tentu berbeda-beda umur hewan-hewan tersebut. Nah, kalau domba itu umurnya sekitar 1 tahun ya. Jadi kalau sudah berumur 1 tahun, maka hewan tersebut diperkenankan untuk kurban. Kemudian juga tentu hewan tersebut sudah apa? Pupak ya. Pupak itu kalau kita pahami bersama berganti gigi. Nah, kalau hewan itu sudah berganti gigi, itu bagian dari ciri untuk menentukan hewan tersebut sudah cukup umur. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya misalkan tadi kan domba, sekarang kambing biasa. Nah, apakah domba dengan kambing biasa itu sama umurnya? Ternyata tidak. Berbeda ya, teman-teman. Kalau kambing biasa itu umurnya 2 tahun. Ya, kalau sudah berumur 2 tahun maka itu diperkenankan untuk kurban. Nah, kemudian unta misalkan, ketika unta maka berusia 5 tahun. Kalau unta itu sudah berumur 5 tahun maka itu menjadi hal boleh untuk dikurbankan. Kemudian kalau sapi atau kerbau berusia 2 tahun. Nah, kemudian itu semuanya tadi ada domba, kemudian ada kambing biasa yang dimaksud ya domba itu yang berbulu tebal. Kemudian domba, kambing biasa, kemudian unta, sapi atau kerbau. Nah, itu semuanya disembelih dalam waktu sebagaimana yang tadi Ustaz sampaikan di awal, yaitu pada Idul Adha pada tanggal 10, kemudian 11, 12, dan 13. Gitu ya. Oke, itu mungkin kurang lebihnya teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan kurban. Nah, coba kita akan lanjutkan, berikutnya adalah akikah. Nah, ini nih. Apa sih akikah itu? Akikah itu adalah mencukur rambut bayi. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya sudah menikah, kemudian memiliki anak atau mempunyai anak, lahir. Nah, ketika anak itu lahir, maka disunahkan untuk menyembelih hewan. Nah, kalau sebelum lahir boleh nggak? Nggak boleh. Tentu pelaksanaan ini setelah adanya anak. Jadi kalau anak lahir, maka diperkenankan untuk atau disunahkan untuk melaksanakan yang disebut dengan akikah. Waktunya kapan? Waktunya disunahkan 7 hari. Jadi kalau lahir, kemudian 7 hari ke depan disunahkan melaksanakan akikah. Kalau tidak mampu atau tidak memungkinkan, Ustaz, kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena kemarin uang-uang tersebut sudah dipakai untuk biaya persalinan dan sebagainya. Kayaknya nggak mungkin kalau 1 minggu kemudian bisa beli hewan untuk akikah dan melaksanakan akikah. Nah, terus mampunya kapan? Nah, disunahkan kalau 7 hari tidak bisa maka 14 hari. Nah, kalau 14 hari nggak bisa maka 21 hari. Kalau 21 hari tidak bisa maka sebisanya atau semampunya orang tua itu. Nah, kalau misalkan ternyata dari setelah 1 tahun, saya punya rezeki, kemudian saya mau mengakikahkan anak saya, ya boleh, gitu ya. Ya, artinya baiknya adalah dilaksanakan 7 hari setelah lahir. Kalau tidak 14 hari, kalau 14 hari tidak bisa 21 hari. Kalau tidak bisa di antara 3 waktu tersebut maka boleh kapan saja. Gitu ya. Kemudian terkait dengan kapan saja pelaksanaan itu, akan tetapi ada batas waktunya. Maksudnya apa? Batas waktu bagaimana seorang orang tua disunahkan untuk melaksanakan akikah. Nah, batasnya adalah anak tersebut sudah akil baligh atau sudah dewasa. Jadi kalau sudah dewasa maka tanggung jawab orang tua itu sudah gugur. Nah, kenapa? Karena pada saat itu belum mampu. Nah, terus bagaimana? Maka baiknya si anak tersebut kalau sudah bisa mencari rizkinya masing-masing, maka boleh mengakikahkan diri sendiri. Nah, Ustadz, usia baligh itu kan kalau untuk sekarang anggap saja SMP, maka saya belum bekerja. Terus bagaimana untuk akikahnya? Ya, itu tadi gugurnya orang tua terkait dengan kewajibannya. Akan tetapi kalau kita belum mampu dari anak tersebut, maksudnya anak tersebut belum mampu, ya boleh nanti. Nanti yang dimaksud ketika mungkin sudah kuliah, kemudian sudah bekerja, baru bisa beli kambing untuk akikah, maka boleh melaksanakan pada saat itu. Tidak mesti pada saat
sudah balik kemudian langsung cari uang, bukan begitu maksudnya. Gitu ya. Oke, kemudian jumlah hewan yang disembelih, jumlahnya hewan yang disembelih itu berapa? Nah, ini berbeda ya antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki disunahkan dua, ya dua kambing, ya dua kambing laki-laki. Kemudian kalau perempuan maka cukup satu kambing, gitu ya. Jadi beda. Kalau laki-laki dua, kalau perempuan satu. Kecuali misalkan saya nggak mampu untuk dua, maka boleh satu untuk laki-laki. Tapi baiknya sebagaimana yang disunahkannya itu untuk laki-laki dua, perempuan satu, gitu ya. Nah, kemudian selain jumlah hewan, maka kita juga perlu syarat hewan-hewan tersebut. Nah, syarat hewannya itu yang diakikahkan tidak jauh beda dengan atau tidak ada bedanya dengan hewan kurban. Jadi tadi sudah berumur usianya 2 tahun untuk kambing, kemudian untuk domba atau yang berbulu lebat itu 1 tahun, itu sama dengan akikah. Ya. Kalau misalkan belum sesuai dengan syarat kurban, maka bisa buat akikah enggak? Ya, tidak, karena intinya samalah syarat dan syaratnya untuk kambing yang akan diakikahkan. Gitu ya. Oke, kemudian yang membedakan kalau kurban itu dagingnya sembelih, kemudian dagingnya langsung dibagikan dalam kondisi masih mentah. Nah, kalau akikah itu dibagikan dalam kondisi hewan tersebut sudah disembelih, kemudian tentu sudah disembelih, kemudian juga sudah dimasak. Bahkan disunahkan juga airnya itu dibanyakin ketika dimasak, berkuah gitu. Pokoknya dibanyakin, kemudian biasanya kalau kita lihat ada sate juga ya, sate, kemudian ada daging yang berkuah. Nah, itu disunahkan untuk diberikan kepada tetangga terdekat kita, gitu ya. Bukan kepada tetangga yang jauh, tapi terdekat dulu. Kalau terdekat sudah dan lebih, baru bisa ke tetangga yang lebih jauh lagi, gitu ya. Jadi yang membedakan untuk pendistribusiannya, kalau kurban itu dalam kondisi mentah, kalau akikah dalam kondisi matang atau sudah dimasak, gitu ya. Oke, kemudian kemudian kita coba akan membahas terkait dengan praktek penyembelihannya. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara kurban dengan akikah? Nah, tentu secara umum sebenarnya sama, hanya terkait dengan niatnya saja yang berbeda. Nah, dan juga doanya yang berbeda. Nah, terkait dengan penyembelihan sebenarnya teman-teman sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya terkait dengan penyembelihan. Nah, penyembelihan itu sama dengan yang saya sampaikan di sebelumnya. Akan tetapi yang membedakan di sini diantaranya adalah kita niat untuk berkurban atau berakikah. Nah, kalau kita bicara kurban maka niat untuk kurban, kemudian menyembelih dengan membaca basmalah ya, kemudian disunahkan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian juga takbir Allahu Akbar, baru kita sembelih, dan juga kita berdoa ya. Kemudian yang lainnya sama seperti yang saya sampaikan penyembelihan itu, yaitu kambing atau sapinya dimiringkan, kemudian menghadap kiblat ya, kemudian tentu alatnya tajam, kemudian disembelih dalam kondisi menempel terus ya lehernya sebelum dan kita pastikan semua sudah putus, baru dilepas alat untuk menyembelih itu, gitu ya. Kemudian tadi berdoa kepada orang yang mengorbankan tadi, itu kita doakan, gitu ya. Makanya kan biasanya kalau kurban di masjid-masjid itu disampaikan kurban atas nama ini ya. Dimaksud adalah supaya niatnya adalah sampai kepada niat yang dimaksud oleh orang-orang yang berkurban itu, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah cara penyembelihan untuk akikah. Sama, yang membedakan hanya tadi niatnya, kemudian juga berdoa. Kalau tata caranya semuanya sama. Teman-teman bisa lebih detail atau bisa lebih pahami langsung di buku ya, karena Ustadz sampaikan pada kesempatan ini hanya sepintas terkait dengan poin pentingnya saja, gitu ya, karena terlalu panjang durasinya kalau Ustadz akan jelaskan lebih detail. Kemudian yang terakhir adalah hikmahnya. Apa hikmah dari penyembelihan
kurban atau akikah. Kurban dulu, hikmahnya diantaranya adalah melatih agar senantiasa kita memiliki jiwa berkurban, karena berkurban itu tidak mudah kalau kita tidak latih. Nah, itu kurban itu sebagai sarana latihan agar jiwa kita senantiasa berkurban, memiliki jiwa kurban. Kemudian juga melatih seorang agar pandai bersyukur kepada Allah atas semua nikmat atau rezeki yang telah diberikannya. Kemudian juga memberikan kenikmatan kepada orang-orang fuqara wal masakin, terutama atau tetangga kita yang menginginkan daging, yang jarang makan daging, pada saat itu bisa makan daging. Itu sebagai bentuk syukur juga. Kemudian juga menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama umat, yang dimaksud adalah umat muslim pada khususnya. Kemudian juga dapat meringankan gizi masyarakat yang mungkin tadi ya saya sampaikan jarang makan daging, pada saat kurban ya akhirnya bisa makan daging minimal setahun sekali, gitu ya. Oke, kemudian tentu itu semuanya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah ibadah akikah atau adanya akikah itu apa? Di antaranya adalah sebagai bentuk nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas kelahiran anak kita. Ya, kalau anak kita lahir kemudian kita akikahkan, maka itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memperkuat ukhuwah Islamiyah kita kepada tetangga kita khususnya. Kenapa? Karena kita berbagi ya kepada tetangga kita dengan makanan ataupun dengan lauk yang sudah masak sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga mendatangkan syafaat kepada orang tua yang mengkurbankan itu. Jadi orang tua yang mengkurbankan anaknya maka menjadi penolong nanti di yaumil akhir nanti, kambing-kambing itu sebagai penolong kita ya. Kenapa? Karena kita sudah mengakikahkan hewan tersebut kepada anak kita, gitu ya. Ya teman-teman semuanya, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih jelasnya juga silakan teman-teman baca sebagaimana yang ada di buku. Insya Allah kalau padukan ya antara yang saya sampaikan ini kemudian yang ada di buku, insya Allah teman-teman bisa lebih maksimal pemahamannya. Baik teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan itu menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan poin pentingnya adalah menjadi ilmu untuk teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan bisa mempraktekkan ya tentang penyembelihan dan juga tentang apa itu kurban dan apa itu akikah. Cukup itu saja. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.